membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Allah yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Izinkan ya Tuhan, kami pada pagi hari ini menyimak, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu berkati kami Tuhan, supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Begitu juga bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikannya. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, supaya boleh firman-Mu disampaikan dengan baik. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 28 April 2025, yaitu yang ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sampai di situ pembacaan kita. Amang Inang, salah satu ujian hidup yang sebetulnya tidak tampak sebagai ujian adalah kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi, salah satu ujian hidup yang kadang-kadang tidak kelihatan sebagai ujian adalah kelimpahan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dengan hidup yang melimpah, dengan hidup yang kaya secara ekonomi material, ini kerap menjatuhkan manusia pada sifat yang sombong, sifat yang angkuh, sifat yang tinggi hati. Coba saya tanya sama kita, ini fakta atau bukan? Kita harus jujur, ini adalah fakta kehidupan banyak orang yang mungkin hidupnya sudah sampai pada tahap kelimpahan. Nah, Amang Inang kita ambil sebagai contoh dalam Alkitab. Manusia pertama juga jatuh dalam kesombongan. Kita lihat, Tuhan memberikan kepada Adam seisi bumi ini untuk dia kelola, untuk dia kuasai. Tentu ini menjadi sebuah kelimpahan, kelebihan yang diterima oleh Tuhan, diterima oleh Adam daripada Tuhan. Namun kelimpahan ini sayangnya tidak dipakai oleh Adam untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melainkan kelebihan yang diberikan Tuhan memunculkan kesombongan etis di dalam hatinya. Kita lihat dalam Alkitab, Adam memiliki keinginan, perasaan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Tuhan dengan jelas mengatakan kepada Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan yang satu itu tidak boleh engkau memakannya. Sebab ketika engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Kita lihat, apakah Adam mengindahkan perintah Tuhan ini? Tidak. Dia tetap dengan egonya, dia memakan buah itu. Sehingga inilah yang berakibat kepada hukuman yang kekal yang diterima oleh manusia. Dosa warisan itu jatuh kepada manusia-manusia yang selanjutnya. Jadi kelimpahan memunculkan kesombongan, kesombongan itu memunculkan dosa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca ayat ini Amang Inang, konteks ayat ini sebetulnya
Tuhan memperingatkan bangsa Yahudi Israel pada waktu itu supaya mereka tidak melupakan semua yang Tuhan telah lakukan, kebaikan itu selama ini. Kita tahu bahwa kitab Ulangan ini menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui hambanya Musa dan juga Yosua. Lalu sayangnya, setelah bangsa Israel sampai ke tujuan, mendapatkan kesejahteraan, kelimpahan hidup di tempat yang telah dijanjikan Tuhan, ini memunculkan kesombongan, seolah-olah memang mereka layak mendapatkan itu semua. Padahal itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan yang mengizinkan bangsa itu bisa lepas, bisa sampai ke tujuan. Itulah sebabnya kenapa ada istilah yang mengatakan kacang lupa pada kulitnya. Kalau kita tahu Amang Inang, pameo ini mengatakan bahwa terkadang manusia ketika sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, dia melupakan siapa yang menghantarkan dia, siapa yang memberikan dia kenyamanan itu. Itulah juga kenapa sebabnya ada istilah yang mengatakan kalau orang buta bisa melihat, benda pertama yang akan dia buang adalah tongkatnya. Dia tidak ingat bahwa tongkat inilah selama ini yang selalu menuntun dia, menemani dia, menyelamatkan hidupnya. Oleh sebab itu Mang Inang, kita mau diajak supaya jangan kita anggap hidup kita ini, kalaupun kita hebat, kalaupun kita tangguh, kalaupun kita memiliki segalanya, ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa sesuatu apa yang kita punya saat ini, itu sebab Tuhan mengizinkan untuk kita miliki. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mendapatkan itu, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Begitu juga bangsa Yahudi dalam teks ini. Kalau bukan Tuhan yang izinkan bangsa ini untuk lepas, untuk sampai ke Kanaan, maka sekuat apapun mereka berusaha untuk sampai ke tujuan, mereka tidak akan pernah bisa sampai. Dan sebagai penutup khotbah ini, hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang. Sekali lagi saya katakan, hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang. Artinya adalah kita tidak tahu dari mana hidup kita ini akan dimulai. Kita juga tidak tahu hidup kita ini di mana akan diakhiri. Kita tidak pernah meminta kita dilahirkan di dunia ini. Kita tidak meminta siapa yang menjadi orang tua kita. Kita tidak menunjuk di mana tempat kita lahir. Tapi begitu saja kehidupan ini datang kepada kita. Dan perjalanan hidup ini, kita tidak ada yang tahu. Kalau kita ingat kehidupan orang Batak. Orang Batak itu asalnya di Sumatera. Tapi seiring waktu berjalan, bangsa Batak, kaum Batak sudah sampai di segala penjuru bumi. Kita masing-masing juga di sini. Kita adalah manusia yang berpindah-pindah, yang selalu mengalami perjalanan hidup. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan di dalam segenap perjalanan kehidupan kita, supaya kemanapun kita melangkah, Tuhanlah yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memenangkan kita dan menguatkan kita. Selamat menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat membawa berkat bagi sesama. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Sungguh ya Tuhan, kami mengaku bahwa segala apapun yang kami miliki dalam kehidupan ini, itu semata-mata hanya karena berkat dan kebaikan Tuhan.
Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami mau ya Tuhan, setiap hari disadarkan bahwa hidup kami ini pun juga adalah sebuah tanda anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon padamu Tuhan supaya Engkau yang menuntun, menguatkan kami, supaya segenap aktivitas kami boleh berjalan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.